Setelah bergabungnya Messi Hurst dan Eliano Reinders yang datang ketika kalender FIFA bulan lalu dan prosesnya dipercepat hanya sebulan saja, membuat PSSI kini kian bergairah untuk mendatangkan pemain keturunan baru saat FIFA Matchday sedang berlangsung. Terbaru, KDB alias Cavendish Bakarbesi sudah siap bersalaman dengan Pak Ketum Erick Thohir guna diproyeksikan bisa bermain melawan King Asia Jepang agar bisa parkir tronton. Dari sinilah timbul berbagai pertanyaan, kenapa malah makin banyak back dan pas lagi FIFA Matchday lagi? Apakah nggak mengganggu pemain lain, Pak? Kan posisinya back. Menghadapi pertanyaan itu, Pak Erick akhirnya buka suara. Di mana menurutnya ini bertujuan agar semua posisi skuad makin bagus. Dan Pak Erick juga menyindir hal ini agar tak seperti klub lawak Liga Inggris yang jomplang kualitas antar pemainnya. Di sisi lain, tetangga di negeri seberang kayaknya makin iri, bahkan bisa dikatakan sirik melihat pemain sekelas KDB akhirnya resmi diproses PSSI. Lantas, gimana langkah-langkah cepat PSSI yang bikin negeri jiran dengki? Mari kita simak sama-sama sampai habis. Sejak dulu saat kalender FIFA berlangsung, selalu banyak pemain keturunan yang bersalaman dengan Pak Ketum Erick Thohir, atau bahkan hanya sekedar liburan. Namun mereka datang di saat FIFA Matchday bukanlah tanpa alasan. Sebab hari-hari seperti inilah yang memang paling tepat bagi mereka sedang punya waktu luang atau libur di klub. Karena saat kalender FIFA, pasti jadwal pertandingan Liga ikut libur ya kan? Makanya memang wajar mereka baru sempat datang untuk mengurus proses naturalisasi. Seperti bulan lalu dilakukan oleh Messi Hurst serta Eliano Reinders yang bersalaman ketika timnas sedang FIFA Matchday menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dan ternyata prosesnya sangat cepat bagaikan kilat. Sebab yang biasanya sampai berbulan-bulan atau setidaknya 3 bulanan, tapi ketika Eliano dan Messi hanya sebulan saja. Langsung bisa debut pas laga kontroversial lawan Bahrain kemarin. Sontak hal itu membuat kita menebak akan ada pemain keturunan baru di kalender FIFA bulan Oktober ini. Sebab sekarang di setiap FIFA Matchday, netizen menganggap bagaikan bursa transfer bagi timnas Indonesia untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan baru yang akan diproses oleh PSSI. Dan itu dipastikan setelah sudah bersalaman dengan Pak Ketum Erick Thohir. Dan ternyata benar, seperti yang kita bahas sebelumnya, di mana saat sebelum dimulainya laga menghadapi Bahrain, ada pemain keturunan baru, yakni KDB. Tapi ini bukan Kevin De Bruyne yang di Manchester City, melainkan Cavendish Bakarbesi yang baru mendarat di tanah air pada Kamis sore 10 Oktober. Dan ia kesini memang mau salaman dengan Pak Erick, bukan hanya mau liburan seperti sebelum-sebelumnya. Dengan begitu, PSSI kini resmi memproses bek tangguh FC Copenhagen yang punya darah keturunan Maluku dari ibunya. Dan secara kualitas sudah tidak perlu ditanyakan lagi lah ya. Soalnya dia punya CV mentereng yang sudah berpengalaman di kasta tertinggi sepak bola Denmark. Bahkan yang paling disorot, ia sudah memainkan 25 laga di kompetisi tertinggi di Eropa alias Liga Champions. Jadi ya bisa disimpulkan, timnas sekarang makin dilirik pemain-pemain top. Dan bek 28 tahun ini jadi bukti yang juga sudah lama kita nantikan kedatangannya. Tapi baru terrealisasi sekarang, karena melihat proses skuad Garuda makin menjanjikan. Pak Erick nyindir MU. Di tengah banyaknya pemain keturunan yang baru, apalagi saat bursa transfer FIFA Matchday, dan ditambah Bang Kevin sudah resmi diproses, membuat sebagian orang bertanya mengenai nasib-nasib bek serta pemain lain timnas. Namun mendengar hal itu, Pak Erick tak dibuat pusing. Dalam wawancara bersama Liputan 6 baru-baru ini, beliau langsung menjelaskan kalau ini memang diperlukan guna pemerataan kualitas dan agar seimbang dengan pelatih. Atau simpelnya, biar gak jomplang lah atas kualitas pemain dan pelatihnya, jadi sama-sama bagus.
Ya pemainnya bagus. Mesti diakuin dong pemainnya bagus. Saya akuin, Pak. Ya. Pelatih bagus. Kita tidak cukup punya pelatih bagus atau pemain bagus. Dua-duanya harus bagus. Lebih lanjut, bahkan beliau menjadikan salah satu klub Liga Inggris yang terus melawak beberapa tahun terakhir sebagai contoh. Kita bisa lihat klub-klub yang ranking dunia, yaitu harus bagus semua. Coba yang lagi lucu-lucuan di Liga Inggris, untung saya bukan fansnya. Ya, saya nggak mau menjelekan klub lain ya, kata Pak Erik kepada Liputan 6. Sontak ini membuat netizen salfok, soalnya ini sudah jelas menyindir si setan merah alias MU. Yang mana ini kena sindir dari Pak Ketum langsung loh, dan netizen pun berkata, Erik nyindir Erik. Kita bisa lihat klub-klub yang ranking di dunia, ya itu ya harus bagus gitu. Coba yang lagi lucu-lucuan di Liga Inggris, ya untung saya bukan fansnya, ya itu sama. Ya saya nggak mau ngejelekin klub lain ya. Kapan Kevin Dix bisa debut? OTW parkir tronton? Dengan diprosesnya Kevin Dix dan kita akan menghadapi raksasa Jepang di bulan depan, membuat kita pasti bertanya-tanya. Namun tampaknya tak akan secepat Messilhurst dan Eliano kemarin. Sebab kata Pak Erik sendiri normalnya akan selesai Maret 2025, hanya saja diupayakan agar main bulan depan. Window-nya kalau kita lihat di bulan Maret 2025 bisa main. Tapi kalau bisa November 2024, kenapa tidak? Kata Erick Thohir, sumber bolakompas.com. Lebih lanjut, beliau mengatakan saat ini tengah mendorong percepatan naturalisasi Kevin Dix, termasuk meminta persetujuan dari Presiden Jokowi dan DPR RI agar lebih cepat. Kalau sudah salaman berarti kan sudah fix lah, tinggal prosesnya. Tentu kita akan mendorong kepada Bapak Presiden, setelahnya tentu DPR untuk ada percepatan. Ujarnya ditemui. Semoga saja semua pihak terkait mensupport. Soalnya lawan selanjutnya The Real King Asia. Jadi mau nggak mau harus parkir tronton. Kalau cuma parkir bus doang tetap bisa dibobol. Makanya jasa Bank KDB di bulan depan sangat ditunggu. Tetangga iri lihat KDB sudah diproses. Melihat skuad Garuda yang makin diminati punggawa-punggawa berlabel Grade A seperti Kevin Dix yang baru diproses, membuat media Malaysia makin iri dengki. Bahkan mereka sampai halu sendiri. Tim berjuluk Harimau Malaya sebenarnya ingin juga mengkopi proyek kita. Namun tak kunjung terrealisasi sebab sering ditolak oleh pemain-pemain Grade A Eropa. Makanya mereka jadi iri melihat kita dan berkata, tiada apa yang istimewa Kevin Dix. Diayam-ayamkan Dion Coles dulu di Liga Denmark. Dion Coles main UCL dulu, tulis salah satu netizen Malaysia. Di sisi lain, banyak media-media sepak bola Malaysia yang terus mengunggah pemain yang akan dinaturalisasi oleh Harimau Malaya. Namun ternyata itu cuma halu untuk menutupi rasa iri melihat Indonesia. Sebab terlihat dari satu media Malaysia yang masih waras bernama Palatau_bola memberitahukan kalau itu cuma berita hoax soal naturalisasi Malaysia. Dan mereka geram melihat media-media lain ngasih harapan palsu terus. Yap, itulah tadi persiapan PSSI mendatangkan pemain keturunan sekelas KDB buat parkir tronton lawan Samurai Biru. Dan Pak Erik menjelaskannya pakai spekulasi klub lawak lagi. Ditambah media Malaya kelihatan banget iri. Udah lucu, tambah lucu deh sampai berhalusinasi. Sampai seperti fans setan merah yang terus berhayal akan tsunami trofi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.